Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya, jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis. Ya, itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya, nah jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan ya. Jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi dan tidak ada lipatan ya. Nah sekarang dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Usai mendapat salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar di KPU, Rai Suryo CS semakin yakin dengan analisisnya terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar KPU itu apakah asli atau tidak, sudah seharusnya diselesaikan dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Proses hukum untuk ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan para ahli yang independen dan berkomitmen pada kebenaran, kata Henry, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 5 Oktober 2025. Sebelum ada keputusan hukum yang objektif dan inkraj terkait kebenaran asli tidaknya ijazah sebagai kasus utama, maka siapapun warga negara yang ragu-ragu, bertanya atau berpendapat tentang ijazah tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai kasus pelanggaran UU ITE dengan dalih pencemaran nama baik atau fitnah. Apalagi ditersangkakan telah menyebarkan kabar bohong hanya karena orang atau pelakunya tidak yakin dengan persoalan keaslian ijazah itu. Maka selesaikan dulu secara hukum pokok masalah atau kasus utamanya. Baru setelah fakta hukum diketahui, jika masih ada orang yang berniat mencemarkan nama baik dengan mengabaikan fakta atau menyebarkan pemberitaan bohong, maka orang YG punya niat jahat seperti itu baru bisa terancam pasal-pasal UU ITE, urainya. Kalau hanya orang-orang yang ragu, orang yang tidak percaya terhadap keaslian ijazah lalu belum sudah diadili dan dihukum dengan dalih fitnah dan pencemaran nama baik, kemudian ternyata belakangan keraguan dan tuduhan mereka terbukti benar secara hukum, maka hukum dan pengadilan akan menjadi ajang ketidakadilan. Penegakan hukum dan pengadilan negeri ini akan makin sulit dipercaya, karena putusannya bertentangan antara pengadilan yang satu dengan keputusan pengadilan yang lain. Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala negara perlu segera membentuk tim independen untuk mencari fakta sekaligus mempercepat adanya pengadilan yang terbuka dan transparan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah YG dulu dipakai Jokowi untuk mendaftar calon wali kota Solo, calon gubernur DKI 2012, calon presiden 2014, dan calon presiden 2019. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana video ini menggemparkan. Nah, dimana kita melihat tadi hakim heran tentang ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama mengenai video berikut ini dan begitu juga tanggapan tentang ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, di sini di dalam sebuah komentar dikatakan
Bila negara dikendalikan oleh pemimpin bodoh, tidak kompeten, korup, munafik, serta licik, tidak cukup dirinya berbuat kerusakan pada negara, malah anak bocilnya disodorkan lewat jalan curang. Nah, selesai segera kebodohan ini dan diberikan keadilan dan peluang buat negara ini untuk terus bergerak ke hadapan menjadi negara yang terhormat. Nah, teman-teman semua, dalam gugatan ini disebut ijazah semakin nampak palsunya. Kasihan juga yang sudah dilawan-lawan politiknya, baik pilpres dan maupun mantan capres kita yang ketujuh, Joko Widodo. Nah, pada dibohongi semua itu lawan-lawannya. Korban ijazah palsu sungguh berani semakin ya ini orang. Nah, betul, dari Tifa nyalinya seorang ibu melebihi dari nyali laki-laki. Ketimbang menuntut keadilan luar biasa. Semoga sehat selalu dan panjang umur, banyak rezeki demi rakyat Indonesia yang waras. Teman-teman, mengapa bisa terjadi bangsa ini dibodohi oleh seorang yang gak pintar-pintar amat? Dari cara reka dusta dan tipu-tipunya sangat setara, tapi kok dibiarkan. Nah, mantan presiden yang memalukan dan terlicik sedunia, kenapa bisa ada di negara Indonesia ini? Nah, teman-teman, dimana kita melihat cuplikan YouTuber tadi, dimana sangat begitu disayangkan. Kenapa bisa dibilang begitu disayangkan? Karena Jokowi menjabat selama 2 periode, dia telah memalsukan ijazah tersebut. Nah, teman-teman semua, kita dikagetkan dengan munculnya bukti lagi tentang mengenai ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, semoga kedepannya kita bisa mencari kebenarannya. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dari salah satu masyarakat kita dalam kolom komentar ini, yang Solo masih kuat dan ini kejahatan penipuan harus dilawan dan dikalahkan. Kalau dibiarkan diancam untuk NKRI dan kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, kalau penegak hukum tidak bisa dipercaya lagi, ini tanda-tanda negara menuju bubar atau vice stand. Nah, saatnya pemerintah Prabowo menunjukkan kinerja yang benar bersih di bidang hukum. Ayo Pak Prabowo, jangan hanya garang dan dalam berpidato, tunjukkan bahwa hukum bisa berjalan adil dan baik di negara tercinta ini. Nah, pantas Jokowi nggak sekolah, dimanfaatkan segala kebijakannya, minta maaflah ke rakyat Indonesia 250 juta jiwa. Ijazah adalah penghargaan negara pada orang yang bersekolah. Jika seorang berubah menyembunyikan dokumen negara, ada konsekuensi hukum yang bertindak. Nah, semoga tangannya bekerja dan secepatnya terungkap semua kebenaran dan kebohongan. Semoga ditunjukkan kebenarannya. Nah, bentuk tim independen bahkan harus melibatkan ahli dari pakar internasional biar jelas terungkap keablasan soal ijazah Jokowi ini. Nah, hukum yang buat manusia bisa dipelintir sesuka manusia, sangat lucu. Rakyat udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sejarah kelam NKRI pernah punya presiden penipu dengan ijazah palsu dan kebohongan lainnya, bahkan menjadi finalis sebagai manusia terkorup di dunia karena wajib diadili dan gugur hak pensiun presiden dan yang lainnya demi tegak hukum di negara NKRI ini. Nah, teman-teman, di sini dalam sebuah komentar ini dikatakan
Wah, bisanya satu ijazah Jokowi beberapa versi, model yang berbeda. Tolong Pak Prabowo segera bentuk tim independen untuk memeriksa ijazah Pak Jokowi ini secara terbuka. Semoga cepat terbuka. Teman-teman semua, di dalam sebuah berita ini kita bisa melihat bagaimana kelanjutan tentang mengenai tentang ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, mari kita baca bersama dan kita bisa menilai mana aslinya dan mana palsunya ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan Jakarta Pengamatan Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menyambangi KPU DKI Jakarta Senin 13 Oktober 2025. Nah, kedatangannya untuk mengambil salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang telah dilegalisasi atau dilegalisir. Nah, KPU DKI Jakarta memiliki salinan ijazah tersebut karena Jokowi mendaftar sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Jakarta 2012. Salah satu syarat pendaftaran sebagai kepala daerah adalah wajib melampirkan salinan ijazah. Bonatua tiba di KPU DKI Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dia langsung menuju ruangan Des Pelayanan Informasi Publik dan dilayani oleh 2 pegawai KPU DKI Jakarta. Nah, setelah Bonatua memberikan penjelasan permohonan untuk meminta berkas tersebut, pegawai KPU DKI Jakarta memberikan salinan ijazah yang diminta oleh Bonatua. Nah, teman-teman, datangi KPU Bonatua Silalahi dan Roy Suryo dapatkan salinan ijazah Jokowi. Nah, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ternyata juga hadir di KPU DKI Jakarta. Nah, kedatangannya juga untuk meminta salinan ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, di mana kita melihat berita tersebut, kita sangat begitu mengapresiasi kepada penegak-penegak kebenaran di negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan diserahkan KPU DKI Jakarta, Bonatua silakan kantongi salinan ijazah Jokowi. Nah, diberikan sebelumnya Bonatua sempat menerima salinan ijazah Jokowi. Nah, meski telah mendapatkan salinan ijazah dari KPU RI, tujuan Bonatua mengambil salinan ijazah ke KPU DKI Jakarta untuk melihat konsistensi ijazah pada setiap tahun legalisir. Menurutnya akan ada perbedaan legalisir setiap tahunnya. Nah, secara teori salinan ijazah terlegalisir berbeda di setiap tanggal dan nama pejabat pelegalisirnya. Nah, ujarnya. Permintaan salinan ijazah ke KPU DKI Jakarta juga berhubungan dengan permohonannya terkait sidang sengketa informasi publik dan di Komisi Informasi Pusat KIP. Nah, benar sidang nanti siang di KIP terkait arsip salinan ijazah Jokowi 2014-2019 yang harus disimpan oleh ANRI sesuai pemerintah Undang-Undang Kearsipan. Tuturnya diketahui sebelum menjadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menjabat sebagai wali kota pada 2005 hingga 2012, kemudian melanjutkan karir politiknya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Nah, teman-teman semua, masih banyak tentang kelanjutan tentang mengenai kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, mari kita bersatu bersama untuk membongkar dan menunjukkan keaslian atau kepalsuan Jokowi ini. Nah, jika benar kita katakan benar, jika salah kita katakan salah. Nah, teman-teman, jangan lupa tetap tonton channel berikut ini masih ijazah ini. Nah, teman-teman, salam NKRI harga mati.